Ya halo guys, ketemu lagi bareng gue Fahril Syumal Farzi dan abang gue di belakang kamera lagi Fahril Syumal Farza. Di video kali ini kita akan membahas, nah kita nggak lanjutin part-part yang sebelumnya ya. Kita lagi lagi nggak mau bahas yang sebelumnya. Kita mau membahas permasalahan pada port USB onboard motherboard kita itu. Nah, kalian tahu lah ya, port USB gitu. Biasa kalian kalau punya HP itu kalian ada tuh untuk colokan casan. Atau di casannya itu kan ada colokan tuh. Itu namanya port USB gitu. Kalian tahu lah ya, apa? Mungkin nggak tahu. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sudah? Kalau sudah, mari kita bahas. Sebelum gue bahas tentang permasalahannya, gue jelasin dulu nih, apa sih itu USB? USB atau disebut juga Universal Serial Bus merupakan teknologi untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer, sehingga antara komputer dengan mouse ini, misalnya mouse nih, aduh jangan ini kalian bisa lihat ya, pokoknya ada misalnya mouse bisa hubung ke komputer gitu cuy, bisa terjadi komunikasi gitu loh antara mouse sama sama PC gua ini. Untuk menghubungkan mouse aja, untuk misalnya keyboard, printer, kamera dan lain-lain bisa lah gitu. Setiap komputer pasti ada lah untuk motherboardnya gitu. Untuk port USB integratednya dengan itunya onboardnya gitu. Yang bisa kita lihat di casing di depan casing kita kan biasanya kan ada casing komputer gitu kan, ada tuh colok-colokan. Nah itu juga ada port USB. Nah jadi tadi gua ada sedikit jelasin ya, apa sih itu USB. Oke, sekarang kita jelasin apa itu. Kita bahas permasalahannya. Permasalahan yang sering terjadi pada port USB, ada USB onboard gitu di motherboard kita. Ada dua jenis, yaitu pertama, port USB tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsinya kayak kita colok nih. Nah, itu nggak ada apa-apa. Nah, habis kedua, port USB tidak terdeteksi. Jadi ya tidak masukin tapi nggak terdeteksi. Kita di video ini kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu port USB tidak berfungsi. Gejala terjadinya port USB tidak berfungsi adalah tidak adanya respon dari komputer ketika kita memasukkan peripheral atau perangkat USB seperti mouse USB gitu, keyboard USB dan printer, sehingga peripheral tersebut tidak terdeteksi atau tidak dikenali gitulah. Padahal perangkat port USB di komputer itu sudah terinstall dan perangkat USB dalam perangkat mouse USB-nya dalam kondisi yang baik gitu, nggak ada kerusakan gitulah. Nah, jika tidak ada respon dari komputer, maka kerusakan pada port USB atau IC USB gitu, IC USB pada motherboard. Untuk mengatasinya, kita bisa menggantikannya dengan port USB onboard atau dengan USB PCIe card gitulah, port USB outboard. Dan langkah-langkah untuk menggantinya adalah sebagai berikut. Pertama, matikan komputer kalian dan cabut kabel powernya ya. Itu udah pasti lah, mati komputer dalam kondisi hidup nggak mungkin, makin rusak di komputernya. Kedua, siapkan PCI USB card dan CD drivernya. Kan kalau beli PCI USB card pada gambar ini, kan pasti dapat CD drivernya gitu, dapat kartu CD-nya untuk download itunya, file-filenya gitulah. Habis itu ketiga, membuka panel penutup di belakang casing kita itu, di belakang casing kita. Kalian bisa buka atau kan bisa samping kalian juga bisa dibuka sekali biar luas gitu tempatnya. 4. Memasukkan PCIe USB card pada slot PCIe VGA gitulah. Di slot PCIe VGA juga bisa. Ya, di slot PCIe VGA atau VGA lah. Kan masukin di situ, gitu. Udah. Habis itu bautlah besi pengunci pada USB card gitu.
card kalian, dibaut ya, dibaut. Habis itu masuk ke cara keenam. Setelah terpasang, hidupkan komputer kalian dan masuk ke BIOS dengan menekan tombol delete atau F1 atau F2. Kalau di motherboard gua ini pencet delete. Itu sesuai tipe motherboard kalian ya. Di motherboard saya ini pakai Asus, merek Asus ya. Jadi ya pencet delete. Habis itu 7. Tekan enter pada USB function, kalian pilih USB function di mode BIOS-nya. Habis itu pilih opsi disable. Habis itu ke 8. Setelah itu tekan tombol F10 untuk menyimpan dan keluar dari BIOS ya. Di nomor 7-nya itu kan gue dijelasin tuh. Tekan enter pada USB function dan pilih opsi disable. Habis itu 8. Tekan tombol F10 ya, kalian tahu lah ya, F10 untuk menyimpan dan keluar dari BIOS. Jadi ya pengaturannya itu tersimpan dan kalian akan keluar dari BIOS-nya gitu. Habis itu 9. Install driver PCIe USB card. Install ya drivernya. Biasanya kalau kalian belinya itu kalian akan dapat CD drivernya. Ya, kalian bakal dapat CD driver. Kalian kalian bisa pakai untuk download ya filenya lah, untuk install drivernya gitu. Tapi kalau nggak ada kalian bisa cari di internet aja, bisa download di internetnya gitu, di Chrome mungkin atau Firefox. Habis itu ke 10. Ini bagian terakhir ya, 10. Setelah terinstall, maka hardware PCIe USB dalam slot PCIe VGA ya, itu akan terdeteksi dalam device manager. Jadi ya maksudnya itu PCIe USB kalian itu yang udah kalian beli, setelah kalian pasang di motherboard kalian, itu maka akan terdeteksi itu setelah kalian install ya drivernya. Setelah kalian install di drivernya, maka itu akan terdeteksi dalam device manager. Oke, jadi tadi adalah cara untuk mengatasi port USB yang tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Gue dijelasin dengan lumayan detail ya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nama saya Fahril Syuman Farzi dan abang saya di belakang kamera Fahlil Comal Falza. See you in the next video. Bye.